94,5 Traffic memainkan hits terbaik Dani Chandra dan Kudusan Reno masih di Tri Morning Show untuk cerita pagi. Kita masih berbincang-bincang tentang hebohnya ya. Bagaimana orang berbicara, bagaimana orang berkomunikasi dengan gadget dan seolah-olah punya dunia masing-masing. Ibu, kalau kita melihat ini kita mendapatkan beberapa informasi ada anak-anak yang hobinya bermain games. Ya, bermain game sehingga seolah-olah tanpa gadget tangannya bekerja. Ini penyakit apa sebenarnya, Ibu? Ya, itulah. Itu namanya gangguan kecanduan. Kecanduan gadget ya. Dampak daripada kecanduan gadget yang jadi yang kita sebut vibration, getaran ya. Dia seolah-olah terjadi getaran karena dia terus melakukan hal yang sama. Apakah ini ada cara mengantisipasinya atau mengobati ini yang sudah maniak ini? Iya, jadi ada memang kalau memang sudah kecanduan harus dilakukan terapi ya untuk membantu mereka mengurangi perilaku tersebut karena kebiasaan yang sudah terbentuk ketika kita lakukan pengurangan akan pasti terjadi banyak perlawanan dari anak tersebut. Dan hal ini sangat perlu bantuan dari kedua orang tua. Jadi peran orang tua dalam membantu untuk kontrol terhadap perilaku kecanduan gadget ini sangat penting sekali. Memang untuk era milenial saat ini sangat sulit bagi orang tua untuk tidak memberikan gadget. Namun bukan tidak mungkin di usia anak-anak kita memberikan batasan-batasan berapa lama waktu yang mereka boleh habiskan untuk screen time menggunakan gadget. Jadi harus ada batasan, artinya harus ada kontrak antara anak dan orang tua bagaimana penggunaan gadget yang dilakukan. Berapa lama kira-kira Ibu normalnya maksimal ya anak-anak boleh dengan gadget? Satu hari itu 2 jam saja. 2 jam no saja. More than that. Tidak lebih dari itu. Jadi memang sekarang ini sebenarnya ada program namanya Kakak Tua. Nah, program itu sangat membantu sebenarnya orang tua untuk membuat batasan pada anak. Jadi dalam program tersebut kita sudah bisa membuat langsung sistem berapa lama waktu yang mereka habiskan. Jadi ketika waktunya sudah habis, handphonenya langsung bisa mati sendiri. Sehingga anak-anak tidak bisa membuka dan mengaksesnya lagi tanpa izin dari orang tua. Karena gini, ketika orang tua tidak mempunyai sistem tersebut, kadang-kadang kalau anak sudah kecanduan, itu akan sangat sulit dihentikan. Karena apa? Ketika dihentikan, anak akan menjadi tantrum. Tantrum adalah gejala di mana anak akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali handphonenya. Dia bisa menjerit, dia bisa meraung, dia bisa memukul orang tuanya, dan melakukan apapun. Ketika benda itu diambil dari dirinya. Makanya, kenapa anak bisa kecanduan? Karena tidak ada batasan yang diberikan oleh orang tua terhadap penggunaan gadget. Seandainya dari awal sudah ada batasan yang diberikan dan ada perjanjian antara orang tua dengan anak, itu insya Allah kita bisa membantu agar anak ini tidak menjadi candu terhadap gadget. Sehingga kita juga sebagai orang tua harus juga bijak mengajarkan anak bagaimana melayani gadget itu dengan bijak ya, karena kita kan juga tidak mampu mengontrol anak secara terus-menerus. Namun kita harus mengajarkan kepada anak hal-hal yang boleh dan tidak. Dan kita juga harus komitmen dengan kontrak yang kita buat bersama anak. Nah, kalau sudah kecanduan ini, Ibu, bagaimana? Nah, kalau udah kecanduan berarti satu, kita harus mencari pertolongan. Nah, kita bisa berkonsultasi dengan psikolog, ya, atau konsultan anak yang memang fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan gadget. Seperti itu. Jadi kalau
harapan kita ini kepada orang tua ya, yang memang mungkin juga apa tadi nama Ibu ya? Nomofobia. Nomofobia. Ini orang tua juga kena serang juga ini. Iya, jadi sebenarnya ini gejala masalah gadget ini udah dimasukkan sebagai gangguan jiwa ya, gangguan mental ke dalam DSM, Diagnostic Statistical Manual. Jadi kalau kita lihat saat ini sih bukan anak-anak saja, orang tua juga seperti itu. Makanya kenapa mungkin anak juga melakukan hal yang sama? Karena anak itu selalu melihat model. Anak belajar dari apa yang dilihat. Nah, mungkin kita juga sebagai orang tua harus mampu mengontrol dan membatasi diri. Katakanlah ketika kita pulang ke rumah, itu kita harus artinya stop bermain handphone, sehingga anak-anak juga melakukan hal yang sama. Okay. Yang paling penting sih sebenarnya untuk membantu mengatasi masalah fenomena yang terjadi saat ini, karena ini semakin hari semakin parah. Jadi anak 5 tahun aja udah harus dirawat di rumah sakit jiwa untuk pemulihan masalah adiksinya. Jadi kan ini bukan lagi masalah yang dianggap sepele, tapi ini hal yang harus dianggap serius. Baik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang peran kita sebagai orang tua untuk mampu membuat batasan terhadap penggunaan gadget ini. Baik Ibu Nursan Junita, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan panjang lebar kita berbicara masalah gadget dan bagaimana mengantisipasinya sehingga anak-anak bisa lebih smart bermain dan lebih mengetahui baik dan buruknya. Beliau adalah dosen Universitas Manikul Saleh, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi. Terima kasih Bu Nursan Junita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.